Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brilian Ferdi Sopailwakan, NPM 18082010 dari jurusan Sistem Informasi angkatan 2018 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah pemrograman integrasi, di mana tugas ini sendiri terdiri dari 3 task, yaitu task pertama adalah ekspor file CSV ke dalam file XML. Lalu tugas kedua adalah memfilter atau mengganti kata dari file CSV yang sudah disediakan sebelumnya. Task ketiganya adalah output ke database, dan database di sini yang saya gunakan adalah database MySQL. Untuk file CSV-nya adalah seperti ini. Ini adalah file CSV yang sudah disediakan oleh dosen saya, dan isinya ini terdiri dari 4 atribut, di mana atribut pertama adalah atribut nama, lalu atribut alamat, setelah itu atribut kabupaten atau kota, dan yang terakhir adalah atribut provinsi. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke task yang pertama, yaitu mengekspor file CSV-nya ke dalam file XML. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah tentu saja kita membuat new transformasinya terlebih dahulu. Nah, setelah kita membuatnya, lalu kita klik direktori input yang terdapat yang berada di sebelah kiri, dan kita pilih CSV file inputnya. Kita drag ke dalam transformasinya. Setelah itu kita klik double klik di CSV file inputnya, dan untuk file name-nya ini adalah data CSV yang sudah kita sediakan sebelumnya. Untuk memasukkannya kita tinggal klik browser dan kita pilih file CSV-nya, lalu klik open. Nah, setelah itu kita uncheck di header operation-nya. Kenapa? Karena file CSV ini tidak memiliki header, jadi kita uncheck header operation-nya. Lalu setelah itu kita klik get fields-nya terlebih dahulu. Di sini kita akan sediakan 4 atribut. Nah, dimana atribut pertama ini adalah yang tadi adalah atribut nama, lalu yang kedua adalah atribut alamat, yang ketiga adalah atribut kabupaten atau kota, dan yang terakhir adalah atribut provinsi. Nah, untuk panjang datanya ini, untuk length-nya atau panjang data ini terserah kalian. Di sini saya akan memberi panjang datanya ini adalah untuk nama 50, alamat 100, kabupaten kota 50, provinsi juga 50. Setelah itu kita tinggal klik OK. Nah, lalu kita direktori lagi ke output yang ada di sebelah kiri ini. Terus kita masukkan XML output. Kita drag ke transformasinya. Lalu setelah itu kita hubungkan antara file inputnya ini dan juga file output. Nah, di sini penghubungan itu biasa disebut dengan hop. Penulisannya adalah HOP. Untuk penghubungannya sendiri, caranya adalah klik tombol shift. Maksud saya pencet tombol shift-nya, lalu klik file inputnya, dan kita drag, kita hubungkan ke file outputnya. Setelah itu kita pilih main output of step. Nah, setelah kita berhasil menghubungkannya, kita double klik di file output. Setelah itu untuk file name-nya ini adalah nama dari XML outputnya ini sendiri. Nah, di sini saya akan mengcopy paste dari file output untuk direktorinya agar file XML-nya dan file CSV-nya ini berada di dalam satu folder. Kita paste. Lalu setelah itu akan saya ganti data atau CSV-nya ini, akan saya beri nama out.
Nah, lalu setelah itu kita ke tab field, lalu kita get field. Nah, akan muncul field dari input file input sebelumnya, akan masuk ke file output. Setelah itu kita klik OK. Lalu di sini kita coba running. Kita akan coba untuk merunning. Oh ya, sebelum kita running, terlebih dahulu kita save filenya ini. Kita beri nama trans. Kita beri nama trans. Oke, save. Setelah itu kita running ya. Nah, di sini tulisannya adalah spawn the transformation has finished. Berarti tidak ada yang error, dan juga di sini untuk file inputnya dan juga XML outputnya ini sudah centang hijau semua. Di sini berarti tidak ada yang error. Untuk pengecekannya kita tinggal cek di folder yang kita save tadi ini, out.xml. Nah, seperti ini ya, outputnya adalah seperti ini. Lalu untuk teks kedua, kita lanjut ke teks kedua adalah filter atau mengganti kata. Seperti yang bisa dilihat di sini, untuk yang pertama ini provinsinya adalah Jawa Barat ya, yang ketiga juga Jawa Barat. Akan tetapi yang kedua disingkat Jabar. Ini akan kita ubah menjadi Jawa Barat juga. Caranya, yang pertama kita hapus terlebih dahulu hopnya ini atau garis penghubung dari file input ke XML output. Ini kita hilangkan. Nah, setelah kita berhasil menghilangkannya, selanjutnya kita pergi ke directory transform. Setelah itu pilih replace in string. Kita drag ke transformasinya. Nah, setelah itu kita hubungkan dari file input ke replace in string, lalu dari replace in string ke XML output. Nah, lalu kita double klik di replace in string-nya ini. Untuk in stream field-nya ini kita pilih atribut yang akan kita ganti namanya, yaitu atribut provinsi. Lalu source-nya ini untuk use x-nya ini kita ganti menjadi n, dan search-nya ini kita adalah kata-kata yang ingin kita ganti tadi, yaitu Jabar, akan kita ganti menjadi Jawa Barat. Nah, lalu setelah itu untuk whole word dan juga case sensitifnya kita ganti menjadi n semua. Setelah itu kita tinggal klik OK. Nah, setelah itu jika kita ingin mengecek file outputnya seperti tadi, apakah sudah ganti atau belum, kita tinggal running terlebih dahulu. Nah, di sini finish, tidak ada yang error. Setelah itu kita running file out.xml-nya. Nah, di sini kata-katanya sudah berubah menjadi Jawa Barat. Yang awalnya tadi adalah Jabar, sekarang berubah menjadi Jawa Barat.
Oke, next lanjut ke task yang ketiga, yaitu output ke database. Di sini database yang saya gunakan adalah database MySQL. Jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah memakai SAM, mengkoneksikannya ke Apache dan juga MySQL. Setelah kita klik tombol start di Apache dan MySQL ini, dan modulnya ini sudah berwarna hijau untuk Apache dan MySQL, langsung kita lanjut ke Chrome. Terserah mau memakai apa, Mozilla boleh, Internet Explorer boleh. Di sini saya memakai Chrome. Lalu tinggal kalian ketikkan localhost /php myadmin. Nah, setelah kita berada di dalam localhostnya, kita buat database terlebih dahulu. Kita buat baru. Untuk nama databasenya ini terserah kalian. Di sini saya akan menggunakan nama trans_csv. Lalu kita tinggal klik buat. Nah, setelah kita berhasil membuat databasenya, di sini databasenya masih kelihatan kosong ya, tidak ada tabel sama sekali. Untuk menambahkan tabelnya kita tinggal masukkan source code di dalam SQL. Nah, setelah kita masukkan source code dari tabel yang akan kita buat, kita tinggal klik kirim. Setelah itu akan muncul notifikasi seperti ini, dimana ini berarti kita berhasil membuat tabel di dalam database. Untuk mengeceknya kita tinggal pergi ke halaman struktur. Nah, di sini tabel alamat sini sudah berhasil dibuat dengan atribut ID, nama, alamat, STR kabupaten atau kota, dan juga provinsi. Setelah kita berhasil membuatnya, kita lanjut balik ke SPUN-nya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita buat transformasi baru. Di sini langkah-langkahnya sama seperti task pertama dan juga task kedua. Bedanya adalah untuk outputnya kita tidak memakai XML output, kita memakainya tabel output. Langkah pertama adalah drag CSV file outputnya. Langkah-langkahnya sama seperti task yang pertama. Masukkan data yang ingin diekspor, lalu uncheck header reasonnya, get field, dan masukkan 4 atribut. Di sini pertama adalah atribut nama, lalu alamat, kabupaten atau kota, yang terakhir adalah provinsi. Panjang datanya adalah 50, 100, 50, dan juga 50. Setelah itu kita tinggal klik OK. Nah, setelah kita klik OK, masuk ke directory output dan kita pilih tabel output, drag ke transformasi. Setelah itu kita hubungkan kedua ini file output dan juga file input dan juga tabel outputnya ini dengan menggunakan hop. Pencet shift, lalu klik file inputnya, hubungkan ke tabel output, pilih yang main output of state. Setelah itu double klik di tabel outputnya. Nah, untuk koneksinya ini sendiri kita akan mengkoneksikannya ke database MySQL. Klik saja new. Setelah itu pilih database yang akan dikoneksikan. Karena di sini saya memakai MySQL, akan saya pilih MySQL. Hostname-nya kita memakai localhost. Untuk database name-nya tadi saya memakai database trans_csv. Username-nya jika memakai MySQL biasanya default username-nya adalah root dan passwordnya dikosongi.
Nah, setelah itu jika ingin mengecek apakah koneksi ini berhasil atau tidak, kita tinggal klik tes di sini. Oh, sorry. Untuk koneksi name-nya saya belum kasih nama. Akan saya kasih nama MySQL Go. Kita klik tes. Nah, di sini tertulis notifikasi connection test successful, di mana koneksi dari MySQL Go ini telah sukses, tidak ada yang error. Oke, kita klik OK. Setelah itu untuk target tabelnya ini adalah tabel yang kita buat di database sebelumnya, di mana tabelnya adalah tabel alamat, maka di sini akan kita tulis alamat. Lalu setelah itu kita klik masuk ke database field yang ada di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah mendefinisikan hubungan antara field input dan juga field output, di mana itu bisa dilakukan di enter field mapping. Karena di sini enter field mappingnya tidak nyala, buttonnya tidak nyala, di sini kita harus checklist specify database field, karena nama field input di sini tidak sama dengan field pada tabel database-nya. Lalu setelah itu kita klik button enter field mapping. Nah, setelah itu kita klik atribut apa saja yang ingin kita mapping atau kita tambahkan atau kita definisikan hubungannya. Pertama adalah nama, add alamat juga add, kabupaten kota juga add, provinsi add. Setelah itu kita klik OK. Nah, lalu OK juga. Nah, setelah kita klik OK, kita tinggal jalankan. Sorry, sebelumnya kita verifikasi dulu transformasinya ini. Verifikasikan, kita jalankan, kita run. Ini akan saya kasih nama filenya output, save. Nah, di sini koneksi kita ke database MySQL tidak ada yang error. Bisa dilihat dari centang hijaunya ini untuk file input dan juga tabel outputnya ini ada centang hijau, tidak ada errornya sama sekali. Oke, sekian tugas pemrograman integrasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada penjelasan saya yang kurang baik, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.